Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ini, media ini, untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita melanjutkan pelajaran yang ke-333, yaitu mengingkari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau man jahada syai'an minal asma was sifat. Ini saya ambil dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah taala yang wafat tahun 1206 Hijriyah dalam Kitab Tauhid. Beliau memberikan judul di kitab tauhid beliau rahimahullah taala, yaitu dengan judul babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab hukum orang yang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya juhud atau mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, ada dua jenis, ya, ada dua tipe. Yang pertama, pengingkaran dalam bentuk pendustaan, itu ingkar takzib, mengingkari dalam bentuk apa? Pendustaan. Maka otomatis orang yang seperti ini, beliau atau mereka orang yang mengingkari salah satu saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kufur. Ya, sepakat para ulama ijma, kalau ada seseorang yang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari agama Islam. Iya. Seperti contohnya orang mengatakan Allah tidak punya tangan, padahal jelas-jelas nas dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki tangan. Begitu juga ada orang yang mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya, istiwa itu artinya tinggi di atas. Al-ulu wartafa'a. Ya, ulu wartafa'a, tinggi di atas. Nah, kalau ada orang yang mengingkari sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zatnya Allah tinggi di atas arsy, ya, para ulama sepakat, ya, dia bisa keluar dari agama Islam, ya. Dia keluar dari agama Islam berdasarkan ijma para ulama. Kenapa demikian? Karena mendustakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya sama saja mendustakan zatnya Allah. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah kaidah disebutkan al-kalam fi as-sifat far'un fil kalam fi zat, ya. Membahas tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cabang dari membahas tentang zatnya Allah. Kenapa? Karena sebuah zat itu pasti punya nama dan punya sifat. Iya, sebuah zat itu pasti punya nama, punya sifat. Seperti manusia, ada orang pasti punya nama dan dia punya sifat. Ketika kita membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kita membicarakan tentang zatnya Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak. Dan sebuah kaidah disebutkan bahwasanya setiap nama itu memiliki sifat. Ya. Dan tidak seluruh sifat bisa dijadikan nama. Ya, saya ulang bahwasanya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung sifat. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Allah adalah Al-Basir, Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat. Pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dari nama tersebut, yaitu sifatul basar. Sifat itu melihat. Allah Maha melihat, ya.
Dan Allah memiliki sifat apa? Melihat. Setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Tapi tidak semua sifat bisa dijadikan nama. Ya, tapi tidak semua sifat bisa dijadikan apa? Nama. Contoh sepertinya Allah memiliki sifat ya an-nuzul. An-nuzul itu artinya turun. Turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir ya. Apakah ada nama Allah dengan sebutan nazil? Ya, jawabannya nggak ada. Ya, tidak ada nama Allah dengan istilah nazil. Ya, ini kaidah dalam asma wa sifat. Jadi bentuk pengingkaran yang pertama ini para ulama sepakat bahwasanya kalau ada orang yang mendustakan salah satu nama-nama Allah, mengingkari dalam bentuk mendustakan, maka hukumnya kufur, keluar dari agama Islam berdasarkan ijma'. Yang kedua, bentuk yang kedua atau tipe yang kedua, ada orang yang mengingkari dengan mentakwil. Ingkarut takwil, ya. Karena juhud itu maknanya ingkar. Mengingkari nama-nama Allah dengan cara ditakwil. Nah, yang tipe seperti ini ada dua macam lagi. Ada orang yang mentakwil nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang dia mentakwil dengan pendekatan bahasa Arab. Artinya takwilannya dia itu terhadap nama Allah atau sifat Allah itu bisa diterima dengan bahasa Arab. Bisa diterima dengan bahasa Arab. Yang seperti ini tidak dikufurkan, tidak dikafirkan, tidak keluar dari agama Islam. Tapi berbahaya. Contohnya misalnya, dia mentakwil tangan Allah dengan rahmat. Dia mentakwil tangan Allah dengan kekuatan, kekuasaan. Secara bahasa Arab ada, tangan itu maknanya rahmat, maknanya kekuatan atau kekuasaan. Ya, tapi itu bukan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mentakwil ya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena ada kaidah yang menyebutkan bahwasanya wajib menerima nas nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan hakikatnya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah memiliki sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Tangan ya tangan, ya. Kita wajib mengimani Allah memiliki tangan. Tapi kaifiatnya bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu, ya. Tapi kita meyakini kaifiatnya ada. Kita meyakini kaifiatnya ada, tapi bagaimananya Allahu a'lam bishawab. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bentuk pentakwilan yang pertama itu ya mereka mentakwil nama-nama atau sifat Allah yang secara bahasa Arab masih bisa diterima. Iya, dan ini tidak dikufurkan tapi berbahaya. Ya, ini bukan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, dia mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab. Secara bahasa Arab tidak diterima. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, yajri bi ayunina. Ya, yajri bi ayunina. Orang yang mentakwil dengan tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab, dia takwil ayun dengan arodi. Arodi itu maknanya bumi. Ya, tajri bi arodina. Ya, berjalan di muka bumi kami. Tentu saja kata para ulama ini kufur. Kenapa demikian? Karena dia menafikan secara mutlak. Ya. Dia menafikan secara mutlak. Ayun itu jamak dari ain. Ain itu mata ya, mata Allah. Ini menunjukkan Allah punya mata. Allah memiliki mata. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Contoh yang lain. Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan. Ya. Kalau yang dia mentakwil dengan pendekatan bahasa Arab dan bisa diterima dengan bahasa Arab, yadun, ya dia takwil dengan kekuatan, dia takwil dengan kekuasaan, dia takwil dengan rahmat. Ya, ini masih bisa diterima dengan bahasa Arab. Ya, tapi tidak demikian caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita ulang-ulang ya, kita ulang-ulang. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menerima sesuai dengan nasnya begitu, tangan ya tangan. Ya, karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asalnya sebuah perkataan itu ya hakikatnya demikian. Sampai ada dalil yang memalingkan dan ternyata nggak ada. Nah, orang yang mentakwil dengan tidak pendekatan dengan bahasa Arab, mereka mentakwil ayun atau yada
yadan, ya, bal yadahu mabsutatan, kata mereka apa? Yang dimaksud dengan yadahu maknanya adalah as-samawati wal ardu, kata mereka. Iya. Kedua tangan maknanya adalah, kata mereka, langit dan bumi. Langit dan bumi. Ini tidak ada kaitannya sama bahasa Arab bahwasanya kedua tangan maknanya langit dan bumi, nggak ada. Ya, maka takwil yang jenis seperti ini dianggap telah mendustakan secara mutlak dan otomatis ya dia keluar dari agama Islam. Dia keluar dari agama Islam. Ini berbahaya ya. Oleh karena itu tidak boleh kita juhud atau mengingkari ya salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis ada kitab namanya Al-Qawaid An-Nafi'ah fi Asma'illahi wa Sifatihi. Syekh Utsaimin juga ada Al-Qawaidul Musla ya. Ini dibahas di dalamnya. Saya baca di sini dari kitab Al-Qawaid An-Nafi'ah fi Asma'illahi wa Sifatihi. Beliau Syekh Utsman Al-Khamis membawakan sekitar 30 kaidah ya dalam memahami asma wa sifat. Kita akan sebutkan beberapa saja. Insya Allah nanti pada lain waktu kita akan sebutkan kaidah-kaidah yang lain. Di antara yang pertama ya bahwasanya nama-nama Allah semuanya seluruhnya adalah alam. Semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Alam itu artinya ya nama. Tetapi nama yang tidak murni nama. Kenapa demikian? Karena setiap nama-nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Tadi sudah disebutkan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, itu Maha mendengar. Dan Allah memiliki sifat apa? As-Sam'u. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya alam dan setiap nama pasti mengandung apa sih? Sifat, mengandung sifat. Kemudian kaidah yang kedua yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala mutaradifah, mutabayinah. Mutaradifah itu maknanya lafaznya bermacam-macam tapi kembali ke satu titik. Ya, contoh. Allah memiliki nama yang banyak. As-Sami, Al-Basir, Ar-Razzaq, ya. Al-Ghafur, ya. Dan seterusnya, Al-Aziz. Ya, banyak. Nama-nama Allah banyak. Tapi kembali kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari mutaradifah. Ya, asma'ullahi mutaradifah mutabayinah. Ya, mutaradifah maknanya tadi nama-nama Allah banyak, ya. As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Ghafur. Tapi kembali ke satu titik, yaitu Allah. Ya, lafaznya bermacam-macam tapi ya maknanya kembali ke satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutabayinah lafaz dan maknanya berbeda. Ya. Lafaz dan maknanya berbeda. Antara satu nama dengan nama yang lain itu maknanya beda-beda. Seperti As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Tentu saja As-Sami dengan Al-Basir beda. Ya, itu namanya mutabayinah. Ya, mutabayinah. Kalau mutaradifah nama-nama Allah banyak tapi kembali ke satu titik. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mutabayinah maknanya adalah nama Allah antara satu dengan yang lain itu maknanya tidak sama alias berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya As-Sami dengan Al-Basir, Maha melihat dengan Maha mendengar, ini beda. Ini beda. Begitu juga kaidah yang lain disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya, asmaullah laisat mahsuratan bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, ya, dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Takhrijul Azkar, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikullismin huwalak
au sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta fi ilmi ghaibi indak. Ya, kata Nabi SAW, Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Satu, dengan seluruh nama yang engkau miliki. Au sammaita bihi nafsak, atau yang kedua, yang engkau namakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, yaitu Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, yaitu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama Allah yang engkau simpan di ilmu ghaibmu. Ya. Kita nggak tahu ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki. Ya. Atau nama-nama yang engkau namai dirimu sendiri. Atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu Al-Quran. Atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Atau nama-nama yang kau simpan di ilmu gaibmu. Kita nggak tahu ilmu gaibnya Allah seperti apa. Ini menunjukkan nama-nama Allah itu banyak. Ya, nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Dan setiap nama pasti mengandung sifat. Tetapi tidak seluruh sifat bisa dijadikan apa? Nama. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah tentu saja lebih banyak lagi. Ya, tentu sifat-sifat Allah ini lebih banyak lagi. Ustadz, bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Nabi SAW pernah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhalal jannah. Ya, ini pernah kita singgung ya di beberapa pelajaran yang lalu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa saja yang menghafalnya dia akan masuk surga. Maka kita katakan, ya, terjemahan yang tepat untuk hadis ini adalah di antara nama-nama Allah adalah 99. Hal ini bukan membatasi, ya, nama Allah hanya 99, tidak. Ya. Kalau dia terjemahkan dengan bahwasanya Allah memiliki 99 nama, ini kan membatasi namanya. Ya, ini namanya membatasi. Berarti nama Allah cuma 99. Ya, nama Allah hanya 99. Beda kalau misalnya kita terjemahkan dengan di antara nama-nama Allah ada 99. Ini yang lebih tepat dengan kalimat ini, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Di antara nama-nama Allah ada 99. Kita analogikan. Contohnya, kalau ada orang mengatakan di antara uang saya ada 100.000. Iya. Apakah ini membatasi uangnya dia hanya 100.000? Jawabannya enggak. Iya. Dia mengatakan di antara uang saya 100.000. Iya. Yang 100.000 di kantong. Ya, di kantong baju ada 100.000. Di kantong celana, ya, di dompet, iya, di rekening bank, belum lagi tabungan di rumah, kan begitu. Ini menunjukkan bahwasanya banyak uangnya dia. Yang 100.000 itu cuma di kantong aja. Ya. Belum di kantong celana, di kantong celananya kantongnya ada 4 lagi. Ya, hal ini tidak membatasi. Itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 99. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa saja yang siapa saja yang menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan konsekuensinya, pasti dia masuk surga. Jadi makna ahsa itu bukan hanya menghafal. Ya, kalau cuma menghafal doang nama-nama Allah 99 masuk surga, gampang sekali kan begitu. Ya, nggak usah beramal kalau begitu. Tinggal hafalin nama-nama Allah yang 99 aja udah jaminannya surga. Ya, ternyata makna ahsa bukan hanya menghafal saja, tapi memahami maknanya, kemudian juga mengamalkan konsekuensi yang ada di dalamnya. Ini makna ahsa. Begitu juga di antara kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya al-ismu min asma'illah yadullu 'ala zat wa 'alal makna.
Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya eh ya, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan makna dari nama tersebut. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita singgung. Di antaranya contohnya Allah memiliki nama As-Sami. Ya, berarti menunjukkan Allah memiliki sifat As-Sam'u, yaitu mendengar. Tetapi tidak semua sifat bisa dijadikan nama. Ini tadi sudah kita singgung. Yang terakhir kita sebutkan berapa tadi ya? 5 ya. Kita sebutkan 5. Di antara kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah at-tasawi fil asma la yulazimut tasawi fil haqiqah. Ya, at-tasawi fil asma la yulazimut tasawi fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan hakikat. Saya ulang. Kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikatnya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya adalah wajah. Ya, di antaranya Allah memiliki wajah. Begitu juga makhluk punya wajah. Namanya sama ya, sama-sama wajah. Tapi hakikatnya berbeda. Ya, nggak boleh kita samain wajahnya Allah dengan wajah kita, nggak boleh. Ya. Hakikatnya wajah Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allahu a'lam bishawab. Tapi ada hakikatnya. Ada kaifiatnya. Ya. Bukan berarti kita menafikan adanya kaifiat wajahnya Allah, tidak. Tapi kita nggak tahu kaifiatnya bagaimana wajah Allah, kita nggak tahu. Beriman bahwasanya Allah memiliki wajah, hukumnya wajib. Ya, namanya sama wajah, tapi hakikatnya beda. Itu makna dari kaidah ini. At-tasawi fil asma la yulazimut tasawi fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan harus sama hakikatnya, enggak. Nggak usah jauh-jauh kita bicara Allah dengan makhluk, dengan manusia. Ya, tentu saja berbeda, ya. Begitu juga makhluk antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain beda-beda. Contoh misalnya kakak adik, ya, wajahnya mirip, ya, sama-sama punya wajah, mirip wajahnya. Tapi apakah hakikatnya sama? Tentu saja beda. Ya, mungkin yang kakaknya hidungnya mancung, yang adiknya hidungnya mancung juga, tapi nggak terlalu mancung, ya. Atau mancungnya agak ke dalam dikit gitu ya. Ya, ada perbedaan. Ya, misalnya di antara kakak adik itu kulitnya beda, sama-sama punya kulit. Ya, kakaknya kulit putih, ya, adiknya sawo matang, ya, atau kulitnya kuning langsat atau hitam, ya, atau coklat kan begitu. Berbeda, sama-sama punya kulit tapi ya berbeda beda. Ini di antara makhluk. Di antara makhluk aja beda, apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yaitu Khaliq, ya. Ini di antara yang bisa kita sampaikan. Tentu saja pembahasan masalah ini panjang dan lebar, luas. Ya, kita angkat, kita bahas di sini sebagai pembelaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang asma wa sifat. Kenapa demikian? Banyak dari kaum muslimin yang mereka menyimpang. Kita katakan menyimpang dan perlu diluruskan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Semoga bermanfaat, semoga bisa mendapatkan pencerahan dari masalah asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dalam trek Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak menafikan, tidak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang mengingkari salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah bisa terjatuh kepada kekufuran wal iyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan semoga kita semuanya diberikan istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.